Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa kembali bersama Vinci Channel di pagi yang indah ini. Hari ini kita akan merenungkan dari Injil Yohanes 19 ayat 31 sampai dengan 37, di mana peristiwa-peristiwa penting terjadi setelah penyaliban Yesus. Kita akan melihat bagaimana setiap detail dalam pengorbanan Yesus Kristus memenuhi nubuat dalam kitab suci dan menyatakan kesempurnaan kasih-Nya bagi kita. Mari kita langsung masuk pembahasan pada ayat 31, di mana waktu itu adalah saat masa persiapan Prapaskah. Hari persiapan Paskah adalah hari sebelum Paskah, di mana orang-orang Yahudi mempersiapkan diri untuk merayakan Paskah. Paskah adalah salah satu perayaan paling penting dalam kalender Yahudi, memperingati keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Hari Sabat adalah hari istirahat dan penyembahan dalam tradisi Yahudi, dimulai dari matahari terbenam pada hari Jumat hingga matahari terbenam pada hari Sabtu. Pada hari Sabat tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan apapun, termasuk menangani mayat. Karena Sabat tersebut bertepatan dengan Paskah, disebut sebagai hari yang besar atau Sabat yang besar. Peraturan tentang tidak meninggalkan mayat di kayu salib menjadi lebih mendesak untuk diikuti. Beberapa poin penting yang akan kita bahas di video ini adalah tentang pemenuhan nubuatan tentang kematian Yesus. Mari kita langsung saja pada poin yang pertama. Pemenuhan nubuat, tidak ada tulang yang dipatahkan. Karena hari raya Paskah sudah dekat, dan karena orang Yahudi tidak ingin tanah itu dikotori oleh mayat-mayat, mereka ingin mempercepat penyaliban, sehingga para penjahat yang disalib mati sebelum perayaan dimulai. Jadi, mereka mematahkan kaki orang-orang yang disalib agar kematian mereka lebih cepat. Bisa dibayangkan mengapa mereka melakukan hal ini. Begitu kaki mereka lelah, mereka akan bergelantungan lagi untuk sementara waktu sampai beban di dada dan lengan menjadi terlalu berat, sehingga membuat mereka harus mendorong kaki mereka lagi. Itu adalah hal yang kejam, yang akhirnya berujung pada kematian yang sangat menyakitkan. Namun, jika kedua kakinya patah, para penjahat tidak dapat mengurangi tekanan apapun di dada yang akan mengakibatkan sesak napas atau mati lemas. Inilah yang diinginkan orang Yahudi di ayat 31. Jadi, mereka bertanya kepada Pilatus, apakah hal itu diperbolehkan? Dia setuju, dan di ayat 32 inilah yang dilakukan prajurit Pilatus. Dan segera setelah itu para prajurit mematahkan kaki dua penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Tapi ketika mereka sampai kepada Yesus, mereka tidak mematahkan kakinya karena dia sudah mati. Hal ini menggenapi nubuat bahwa tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Nubuat tentang hal ini bisa kita lihat pada Keluaran 12 ayat 46. Di dalam satu rumah itu juga harus dimakan. Janganlah kamu membawa sedikit pun dari daging itu keluar dari rumah, dan janganlah kamu mematahkan satu tulang pun daripadanya. Ayat ini memberikan petunjuk spesifik mengenai bagaimana domba Paskah harus dimakan
selama perayaan Paskah. Pada Perjanjian Lama, perayaan Paskah adalah peringatan keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Domba Paskah disembelih, dimakan, dan darahnya dioleskan pada ambang pintu sebagai tanda perlindungan dari tulah terakhir, ada di dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 13. Domba Paskah harus tetap utuh. Tidak ada tulang yang dipatahkan, yang melambangkan kesempurnaan dan keutuhan korban yang dipersembahkan kepada Allah. Pada Perjanjian Baru, Yesus adalah penggenapan dari simbolisme domba Paskah. Ketika Yesus disalibkan, tidak satu pun dari tulangnya dipatahkan, sebagaimana disebutkan dalam ayat 36. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Hal ini menekankan bahwa Yesus adalah domba Paskah yang sempurna dan tidak bercacat, yang dikorbankan untuk menebus dosa umat manusia. Darah domba Paskah yang dioleskan pada pintu rumah bangsa Israel melindungi mereka dari tulah. Demikian pula darah Yesus yang tercurah di kayu salib melindungi dan menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa dan membawa mereka kepada keselamatan. Tidak mematahkan tulang domba Paskah melambangkan kesempurnaan korban. Yesus sebagai korban yang sempurna memberikan pengorbanan yang sempurna untuk menebus dosa-dosa manusia. Keutuhannya juga menunjukkan bahwa Dia adalah Mesias yang dijanjikan dan penggenapan dari nubuat Perjanjian Lama. Yesus datang dengan darah dan air. Ini poin yang kedua. Seorang prajurit menikam lambung Yesus dan segera mengalir keluar darah dan air. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah mereka sudah tahu bahwa Yesus sudah mati. Tapi mengapa mereka tetap menikam lambung Yesus untuk memastikan kembali? Entah iseng atau memang mereka benar-benar bodoh atau tolol untuk memastikan Yesus tidak pingsan dan benar-benar mati. Kemudian setelah mereka menikam lambungnya, pada ayat 34 memberitahu kita, saat itu juga keluarlah darah dan air. Arti penting adanya air dan darah yang keluar dari tusukan tombak telah banyak diperdebatkan. Ada yang mengatakan itu bukti bahwa hati Yesus telah pecah. Ada pula yang mengatakan itu bukti bahwa tubuh terdiri dari setengah air dan setengah darah. Sementara ada juga artikel lain yang mengatakan ini semacam validasi terhadap sakramen baptisan dan perjamuan terakhir. Ini bukan hanya bukti kematiannya, tetapi juga simbol pembasuhan dosa dan keselamatan kepada manusia dengan pemberian hidup baru melalui darah Yesus. Bisa kita lihat pada 1 Yohanes 5 ayat 6. Inilah Dia yang datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan Roh itulah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Hal ini dikatakan sebelum Yesus wafat dan merupakan suatu nubuat tentang apa yang terjadi kepada Yesus. Dia datang bukan hanya dengan air, tetapi juga dengan darah. Roh Kudus memberi kesaksian tentang kebenaran ini. Poin yang ketiga ialah Roh Kudus sebagai saksi kebenaran.
Konsep Roh Kudus sebagai saksi kebenaran sangat penting dalam kaitannya dengan kematian Yesus ini. Roh Kudus disebut sebagai roh kebenaran yang memimpin umat percaya kepada seluruh kebenaran. Ada di dalam Yohanes 16 ayat 13. Ia adalah saksi yang mengkonfirmasi dan menyatakan kebenaran tentang Yesus Kristus. Dalam poin sebelumnya dikatakan bahwa Yesus Kristus datang dengan air dan darah, dan Roh Kudus menjadi saksi karena Roh adalah kebenaran. Roh Kudus menjadi saksi kebenaran dengan memberi kesaksian tentang makna dan pentingnya kematian Yesus. Roh Kudus mengungkapkan kepada umat manusia bahwa kematian Yesus bukanlah kematian biasa, melainkan pengorbanan yang mendatangkan keselamatan. Yohanes sebagai saksi mata menegaskan bahwa kesaksiannya benar agar kita percaya. Kesaksian ini penting untuk memperkuat iman kita bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Poin yang keempat, pemenuhan nubuat. Mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Peristiwa penikaman Yesus juga menggenapi nubuat dalam Zakaria 12 ayat 10. Orang-orang akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam dan mengalami penyesalan dan pertobatan. Kesimpulan dari Injil ini ialah bacaan Injil Yohanes ini memberikan penjelasan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian Yesus di atas kayu salib dan bagaimana peristiwa tersebut menggenapi nubuat-nubuat pada Perjanjian Lama. Juga ada peranan penting Roh Kudus yang memberikan saksi atas semua kebenaran tersebut. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah nubuat-nubuat dalam peristiwa kematian Yesus sudah memperkuat iman kita bahwa Yesus adalah juru selamat yang sejati untuk kita? Dan sudahkah kita juga menjadi saksi yang setia dan benar tentang karya Yesus dalam hidup kita sehari-hari? Mari kita renungkan pertanyaan itu sejenak. Mari kita tutup dengan doa. Allah Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Melalui firman-Mu ini, Engkau mau supaya kami selalu mengingat kematian Putra-Mu Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai juru selamat kami yang sejati. Melalui karya penyelamatan ini, kami mau membalas kasih-Mu yang besar untuk menjadi saksi-Mu di dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami, dan ampunilah karena kami sering tidak tahu berterima kasih kepadamu, sehingga kami sering menyakiti hati-Mu dengan dosa yang sama. Bapa, kami mohon turunkan Roh Kudus-Mu, roh takut akan Engkau, dan roh hikmat, supaya kami benar-benar bisa menjadi saksi yang setia, sehingga semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga nama-Mu semakin besar dan nama kami semakin kecil. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikian renungan pada pagi yang indah ini. Mari kita sama-sama jalani hidup untuk menjadi saksinya yang setia. Kita isi hari-hari kita dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.